buku itu. Kertas di rak itu terinfeksi penyakit rindu, lebih kejam dari penantian seorang kekasih. Lembarannya penuh makna, badannya suci, lama tak disentuh, lebih purba dari sang waktu. Ia merindukan hewan berakal yang berilmu dengan lembaran-lembarannya. Oke, teman-teman semuanya, ini adalah salah satu puisi saya sendiri. Di sini saya akan berbicara mengenai hal puisi ini. Itu saya tulis ketika awal 2020 ya. Ini sebenarnya tentang kejadian sosial kita, khususnya di kalangan saya sendiri. Bahwasanya juga saya menyadari saya itu masih kurang dalam membaca, dan saya belum tahu tentang banyak buku yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Bahkan saya belum bisa menghitung berapa buku yang belum saya baca, dan sangat sedikit sekali buku yang masih saya baca. Jangankan buku, sahabat, buku-buku saja belum saya baca. Terus ini menjadi bagaimana situasinya seperti itu? Padahal sekarang tingkat literasi itu harus ditingkatkan. Nah, maka dari itu saya tuangkan dalam sebuah puisi yang pada bait itu seperti ini. Kertas di rak itu terinfeksi penyakit rindu, lebih kejam dari penantian seorang kekasih. Artinya buku-buku itu banyak sekali yang ada. Ia rindu untuk dipegang, disentuh. Bagaimana lebih kejam dari seorang kekasih. Kekasih rindu, ia bisa dijemput, ia bisa berbicara. Tapi kalau buku, andaikan ia bisa berbicara, pasti ia ungkapkan rindu lebih daripada seseorang yang sering mengungkapkan rindu. Lah itu, teman-teman yang saya katakan, buku-buku itu sedang rindu dengan kita. Bagaimana kita bisa membaca buku apapun itu. Kita berposisilah sebagai buku. Andaikan kita jadi buku, kita disia-siakan, kita dianggurkan, bagaimana perasaannya, sahabat? Kan gak enak? Gak enak bukan? Selanjutnya, lembarannya penuh makna, badannya suci, lama tak disentuh, lebih purba dari sang waktu. Lah, lembarannya penuh makna. Memang yang bermakna justru kadang itu tidak dipegang. Lah, buku-buku itu, setiap buku-buku lembarannya itu kan mempunyai makna. Makna mengembangkan ilmu pengetahuan. Lah, makna ini itu yang disebut badannya ia suci, bukunya suci. Baik itu Al-Quran atau buku-buku yang lain, itu menyimpan sebuah statement, menyimpan sebuah hiroh perjuangan untuk mengubah dunia. Lah itu lewat buku-buku. Ia lama tak disentuh, lebih purba dari sang waktu. Saya masih ingat sekali dengan dosen saya, perkataan dosen saya yang mengatakan bahwa sekarang itu minat baca tinggi, tapi minat membeli buku itu rendah. Bener nggak ya teman-teman kira-kira? Saya pikir sih bener-bener juga ya. Artinya saya sendiri itu belum bisa sepenuhnya menghargai ilmu pengetahuan, khususnya buku-buku. Jangankan kita untuk membaca, jangankan kita untuk membeli, membacanya saja kita tidak pernah kok
bagaimana kita mau menghargai ilmu pengetahuan, dan seperti itu. Terus selanjutnya, ia merindukan hewan berakal yang berilmu dengan lembarannya. Sebenarnya buku-buku itu baik sekali andaikan dia bisa berkata-kata. Karena apa? Ia merindukan bahwasanya hewan yang berilmu itu adalah manusia. Itu membuka lembarannya. Lewat lembarannya, ia sambil dielus-elus, ia sambil dibaca, sambil kita merenung, sambil kita berbicara dengan diri kita sendiri. Ia merindukan bahwasanya manusia-manusia seperti kita yang sangat rendah ini belum bisa apa-apa, itu bisa berilmu. Lah, mungkin ini secercik tentang puisi yang saya buat waktu itu, kegelisahan saya sendiri tentang diri saya. Tak tahu kalau kalian juga punya perasaan seperti saya juga seperti ini. Artinya saya masih sedikit sekali dalam hal literasi, baik itu membaca, menulis, atau mengarsipkan. Nah, ini menjadi hal penting bagi saya sendiri, bagaimana saya bisa melepas rindu dari buku-buku yang ada di dunia ini. Terima kasih. Salam Ahmad Farihin.